Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 gerak peluru dengan kode F1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dehan Nur Fadila. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan gerak peluru. 1. Latar belakang. Pada praktikum gerak peluru, ini akan mempelajari gerak benda dalam satu dimensi dengan membahas terlebih dahulu gerak dua dimensi yang kemudian akan beralih ke hal yang lebih khusus dengan hanya melibatkan satu dimensi saja yang biasa ditinjau dari kecepatan, percepatan, dan perpindahan, serta gerak vertikal murni dari benda jatuh yang mendapat percepatan karena adanya gaya gravitasi. Dapat dilihat pula gerak yang lebih umum dari benda-benda yang bergerak di udara dalam hal dua dimensi di permukaan bumi seperti bola yang dipukul atau dilemparkan pada permainan baseball. Peluru yang ditembakkan, bola yang ditendang, dan para atlet lompat jauh yang melakukan suatu lompat jauh. Peristiwa-peristiwa seperti di atas merupakan beberapa aplikasi dari prinsip gerak peluru. Gerak parabola yang terjadi karena ketika benda dilemparkan diakibatkan oleh beberapa faktor yang akan dipelajari dalam praktikum ini, dan juga hubungan antara faktor-faktor tersebut yang akan dibahas dalam praktikum ini seperti jarak, tinggi yang dicapai, dan lain-lain. 2. Perumusan masalah. Adapun permasalahan yang akan dihadapi dalam praktikum gerak peluru ini adalah bagaimana cara untuk mempelajari gerak peluru dari suatu benda. 3. Batasan masalah. Batasan masalah yang akan dianalisis dalam praktikum fisika dasar 1 percobaan gerak peluru ini adalah tinggi maksimum dan kecepatan awal benda dengan variasi sudut 25 derajat titik, 35 derajat titik, 45 derajat titik, 55 derajat, dan 65 derajat dengan sekat di 2 dan sekat di 3. 4. Tujuan dari praktikum gerak peluru ini adalah untuk mempelajari gerak peluru dari suatu benda. 5. Manfaat dari percobaan gerak peluru ini ialah mahasiswa dapat mempelajari dan memahami mengenai gerak peluru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, 6. Sistematika penulisan laporan resmi. Laporan resmi ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan laporan resmi. Bab 2 berisi dasar teori dan uraian yang mendukung percobaan gerak peluru ini. Bab 3 meliputi metodologi percobaan yang menjelaskan mengenai peralatan dan bahan, langkah-langkah kerja, dan setup alat. Bab 4 berisi analisis data, perhitungan, grafik, dan pembahasan mengenai percobaan yang telah dilakukan. Bab 5 berisi kesimpulan dan saran dari apa yang telah dikerjakan dalam laporan resmi ini. Pada bagian akhir disertakan daftar pustaka yang berisi referensi dari jurnal dan buku yang digunakan. Dua. Dasar teori. Disebut gerak peluru karena gerak ini yang akan ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal, atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu melakukan gerak peluru. Pada saat ditembakkan, peluru memiliki dua komponen kecepatan. Komponen kecepatan arah horizontal dan vertikal adalah V0x sama dengan V0 cos sudut.
dan V0Y sama dengan V0 sin sudut. Kita lihat seperti contoh gambar di atas. Komponen horizontal kecepatan peluru selalu konstan, tetapi komponen vertikal selalu berubah. Itu dikarenakan vertikal disebabkan percepatan gravitasi. Komponen kecepatan arah horizontal tidak berubah karena tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Jika kita ambil arah ke kanan sejajar dengan sumbu X positif dan ke atas sejajar dengan sumbu Y positif, maka komponen kecepatan gerak peluru dalam arah sumbu X dan sumbu Y adalah Vx sama dengan V0 cos sudut, Vy sama dengan V0 sin sudut kurang GT. Vy sama dengan V0 sin sudut kurang GT. Dan ini adalah vektor kecepatan gerak peluru tiap saat. Saya Lespin dari kelas teknik perminyakan C dengan NIM 2001084. Di sini saya akan menjelaskan dari gambar nomor 2. Vy, Vx membentuk sudut gamma. Arah kecepatan selalu berubah tiap saat karena dasar komponen vertikal dasar selalu berubah, sedangkan besar komponen horizontal selalu tetap. Jika sudutnya seperti di gambar, maka tan gamma sama dengan Vy per Vx sama dengan V0 sin theta dikurang GT per V0 cos theta. Tan theta sama dengan GT per FO cos theta. Ke gambar 3, peluru dapat percepatan ke arah bawah dan tidak mendapatkan percepatan arah horizontal. Gerak peluru dipandang dua gerak terpisah, yaitu gerak dengan percepatan konstan arah vertikal dan gerak dengan laju konstan arah horizontal. Dengan demikian, pada puncak lintasan berlaku tan gamma sama dengan 0. Misal, waktu yang diperlukan sejak peluru ditembakkan hingga puncak lintasan adalah Tm, maka tan theta dikurang Gtm per Fo cos theta sama dengan 0, yang menghasilkan Tm sama dengan Fo per G cos theta tan theta sama dengan Fo per G sin theta. Kita asumsikan bahwa ketinggian tempat penembakan sama dengan ketinggian tempat jauh peluru. Pada saat penembakan, T sama dengan 0 terpenuhi. Tan gamma sama dengan tan theta min G kali 0 per Fo cos theta. Gamma sama dengan theta. Jika waktu tempuh adalah T, maka persamaan pada gambar 3 dapat ditulis tan dalam kurung min theta sama dengan tan theta min GT per Fo cos theta. Min tan theta sama dengan tan theta min GT per Fo cos theta, atau T sama dengan 2 V0 per G cos theta tan theta sama dengan 2 V0 per G sin theta. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Viko Pratama. Saya akan menjelaskan metode penelitian gerak peluru. Alat dan bahan percobaan ini membutuhkan alat dan bahan dengan kontak stop switch, sebuah digital stop clock, satu buah balistik misil, 2 pasang kabel penghubung, bola logam, dan penggaris. Langkah-langkah kerja percobaan ini dimulai dengan dirangkai alat seperti pada gambar 1, kemudian diatur sudut elevasi balistik misil 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat, dan bola logam yang dimasukkan ke dalam balistik misil. Bola logam yang digunakan ada 2 jenis, yaitu bola kecil dan bola besar. Setelah itu ditembakkan peluru dengan cara pelatuk ditembak, ditarik. Pelatuk ditembak divariasi dalam 3 kecepatan, yaitu kecepatan sekat 1, kecepatan sekat 2, kecepatan sekat 3. Jarum stop clock mulai dijalankan pada saat peluru ditembakkan dan dimatikan ketika peluru telah mencapai lantai. Setelah berhenti, dicatat waktu dan jarak horizontal yang ditempuh peluru. Selain itu, perlu dicatat tinggi dari balistik misil, tiap variasi data, serta panjang dari pelatuk balistik misil ke ujung alat balistik misil. Percobaan diulangi hingga 10 kali untuk tiap variasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamput Rasidi. Saya akan menjelaskan pada bagian 1.5 itu prosedur praktikum. Pada data kelompok 1 kami telah diberikan data yaitu massa sebesar 5 kg, diameter sebesar 0,2 meter,
theta atau sudutnya adalah 30 derajat, gravity yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat, kemudian interior speed 3:3:30, dan diberikan kami yaitu 10 data yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan merupakan itu adalah interior speed atau kecepatan awal. Pada percobaan tabel kami menggunakan lab. Ini adalah gambarnya. Pada masa kita mengisi yaitu 5 kg, kemudian diameternya itu 0,2 dan gravitinya yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita mengatur derajatnya yaitu tetanya 30 derajat, yaitu besar kemiringan atau sudut dari meriam tersebut. Dan ini merupakan initial speednya. Dari proses pengukuran diukur dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 sampai 30. Ini adalah speed yang telah diberikan. Dan kami dapat mengukurnya menggunakan pengukuran ini yaitu seberapa jauh waktu dan range dari peluru tersebut. Kemudian ini adalah tabel yang kami peroleh. Dan dari initial speed kami mendapatkan waktu yaitu 0,31 second dan range-nya adalah 0,79 meter. Sedangkan pada initial speed 6 kami mendapatkan waktu 0,61 second dan range-nya merupakan 3,18 meter. Dan initial speed 9 mendapatkan waktu 0,92 second dan range 7,15 meter. Nama saya Vivin Aprilia Kala dengan NIM 20001-083. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari praktikum kali ini yaitu gerak peluru dipengaruhi secara signifikan oleh sudut elevasi dan kecepatan awal. Jarak tersebut ditempuh bola apabila dengan sudut elevasi 45 derajat dan apabila dengan kecepatan awal sekat 3. Sedangkan ketinggian maksimum dicapai bola ketika sudut elevasi sebesar 60 derajat dengan kecepatan sekat 3. Sedangkan pengaruh massa tak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap gerak bola pada gerak peluru. Saran dalam percobaan ini yaitu sebaiknya kita lebih menggunakan landasan teori yang lebih banyak dan lebih lengkap. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.